Di sebuah desa di Pandeglang, nama Indah Sakinah tiba-tiba menjadi perbincangan banyak orang. Bukan karena prestasi, bukan pula karena kabar bahagia, melainkan karena sebuah tragedi kelam yang membuat hati siapapun yang mendengarnya teriris. Indah adalah seorang istri sederhana yang setiap harinya hidup penuh kesabaran. Ia merawat rumah, mengasuh anak balitanya, dan tetap setia mendampingi sang suami meski kondisi ekonomi keluarga sering kali goyah. Indah percaya, apapun masalahnya, rumah tangga akan selalu bisa dilewati jika bersama. Namun ternyata, kepercayaan itu hancur dalam sekejap. Suatu hari sang suami terjerat hutang. Jumlahnya memang tidak kecil untuk ukuran keluarga sederhana, 11 juta rupiah. Hutang itu ditagih oleh perusahaan tempatnya bekerja. Tekanan demi tekanan datang menghampirinya. Bukan hanya dari pihak perusahaan, tapi juga dari rasa takut, rasa malu, dan mungkin gengsi yang mencekik batinnya. Alih-alih mencari jalan keluar bersama, ia justru mengambil jalan yang paling tak masuk akal. Sebuah keputusan keji yang membuat semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang suami tega melakukan ini? Malam itu, suasana rumah terlihat biasa. Indah sibuk menyiapkan keperluan anak, sementara sang balita tertidur pulas di kamarnya. Tak ada firasat, tak ada tanda-tanda. Namun dalam hati suaminya, sudah ada rencana gelap yang ia simpan rapat-rapat. Dengan sebilah benda tajam di tangannya, ia mendekati Indah. Lalu tanpa ampun, menggorok leher istri yang selama ini setia menemaninya. Jeritan Indah pecah di tengah sunyi malam. Darah berceceran dan tubuhnya terkapar tak berdaya. Tak hanya berhenti pada istrinya, sang suami bahkan tega mencoba melukai anaknya yang masih balita. Seorang malaikat kecil yang seharusnya ia lindungi, justru hampir kehilangan nyawa di tangan ayah kandungnya sendiri. Namun Tuhan masih punya rencana lain. Indah dan anaknya berhasil selamat, meski luka yang mereka derita begitu dalam, baik di tubuh maupun di hati. Kabar tragis ini cepat menyebar. Nama Indah Sakinah mendadak viral. Warganet berbondong-bondong menunjukkan empati. Banyak yang menangis mendengar kisah nyata ini. Mereka bertanya-tanya, apa pantas hutang sebesar 11 juta rupiah dibayar dengan darah istri dan anak sendiri? Kisah ini menjadi pelajaran pahit bagi kita semua, bahwa tekanan hidup memang berat, tapi tak ada satupun alasan di dunia ini yang bisa membenarkan seseorang untuk mencabut nyawa orang yang ia cintai. Kini, Indah dan anaknya harus menata hidup kembali, meski trauma itu mungkin akan membekas sepanjang hayatnya. Sementara sang suami harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya yang tak termaafkan. Sahabat, dari kisah nyata ini kita belajar. Uang memang penting, hutang memang menyesakan, tapi keluarga adalah segalanya. Ketika kita kehilangan kendali, bukan hanya hidup kita sendiri yang hancur, tapi juga orang-orang yang paling kita sayangi.